Pagi ini mari Allah Roh Kudus, bukan sebuah teori, bukan sebuah pengetahuan, tapi tentang kehidupan, tentang kasih-Mu, tentang pribadi-Mu, tentang kerinduan-Mu yang ingin kami dengar dan akan kami perkatakan. Sungguh-sungguh hamba mohon, mari Allah Roh Kudus dengan lembut menjangkau setiap kami dengan cara-Mu yang tidak pernah sama. Dan kami tahu Engkau terlalu mengasihi kami dan menginginkan kami lebih daripada kami menginginkan Engkau. Mari Roh Kudus sekali lagi lembutkan hati kami. Kami menaklukkan seluruh pikiran kami kepada Kristus. Dan kami tidak peduli dengan perasaan kami tidak peduli dengan jiwa kami, tapi kami percaya dengan roh kami. Karena roh kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, malam ini saya ingin share sesuatu yang sebetulnya sudah kita bicarakan dari hari-hari sebelumnya. Tentang roh, jiwa, dan tubuh. Dan saya sudah sharing kepada saudara bagaimana sesungguhnya kita adalah makhluk roh. Saya tergugah dengan pertanyaan Ade. Satu hari saya tanya sama Ade demikian. Di me time di. Terus dia senyum. Kok me time dulu sangat membara, sekarang enggak? Dia nggak mau jawab. Lalu saya bilang, Di, jangan berpikir bahwa Mam itu nggak pernah rasa bosen. Mam sering kali rasa bosen. Sering kali rasa nggak bisa worship. Sering kali rasa kayak mental di plafon. Sering kali saya merasa Tuhan tuh nun jauh di sana. Tapi saya bilang begini sama adik, Mami nggak hidup dengan perasaan. Ketika Mami nggak ngerasain apa-apa, ketika Mami rasa bosen, ketika Mami ngerasa Tuhan nun jauh di sana, Mami nggak percaya sama perasaan Mami. Mami lebih percaya kepada apa kata roh dan apa kata firman. Jadi karena hal ini saya tergelitik untuk membagikan kepada saudara bagaimana hidup kekristenan nggak seperti yoyo. Bagaimana hubungan saudara dengan Allah nggak seperti yoyo atau seperti angin-anginan. Kalau anginnya seneng, saudara bisa TPW. Kalau hatinya sebel, saudara nggak mau. Atau kalau saudara rasa salah, hati nurani menuduh saudara lari dari hadirat Tuhan. Nah, hal inilah yang ingin saya sharekan kepada saudara. Bukan berarti saya lebih baik dari saudara, enggak. Saya bilang sama Ade, saya alami apa yang kamu rasakan. Cuman bedanya, saya nggak mau hidup dengan perasaan. Saya nggak mau hidup dengan pikiran. Karena kekristenan itu bukan perasaan. Kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 10. Barang siapa percaya kepada Allah, ia mempunyai kesaksian di dalam dirinya. Lalu Roma 8 ayat 14 dan 16. Ini kita akan main di dua ayat ini ya saudara. Semua orang yang dipimpin roh Allah
adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita anak-anak Allah. Nah, saya akan terus-menerus akan ada di sini, saudara. Di 2 ayat ini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sekarang coba cek dalam hidup saudara. Mari kita cek and recheck di dalam diri saya. Saudara cek and recheck di dalam diri saudara. Adik cek and recheck di dalam diri adik. Tanya satu pertanyaan dalam hidup saudara sekarang. Begini. Saya dipimpin oleh siapa? Atau saya dipimpin oleh apa? Hidupmu dipimpin oleh perasaanmu? Hidupmu dipimpin oleh apa kata orang? Hidupmu dipimpin oleh imajinasi kita? Hidup kita dipimpin oleh standar-standar yang kita buat? Atau hidup kita dipimpin oleh nubuatan, oleh para nabi? Oleh para hamba Tuhan? Yang mana saudara dipimpin? Siapa yang memimpin hidup kita? Para hamba Tuhankah? Atau para nabikah? Atau para nubuatan-nubuatan yang saudara cari ke kiri ke kanan? Atau oleh perasaankah? Oleh imajinasi kita kah? Tetapi yang benar adalah kalau saudara ngaku saudara anak Allah, saudara harus dipimpin oleh roh Allah. Nggak ada lain. Kita nggak bisa ngaku-ngaku saya anak Allah, tapi kita dipimpin oleh perasaan kita. Kita dipimpin oleh apa kata orang. Kita dipimpin oleh nilai-nilai dunia. Standar-standar dunia. Kita dipimpin oleh para nabi atau nubuatan. Saya ingin sampaikan kepada saudara satu hal begini. Ini saya bergumul puluhan tahun. Kenapa panas ini? Panas sekali, saudara. Saya bergumul dengan satu hal seperti ini. Saya tidak mau menjadi idol siapapun juga. Saya tidak mau. Dari sejak saya bertobat sampai hari ini, saya nggak mau jadi idol orang. Saya nggak mau jadi role modelnya orang. Saya nggak mau. Saya nggak mau jadi contohnya orang. Saya nggak mau. Dan saya nggak mau orang bergantung kepada saya. Saya nggak mau. Saya nggak mau saudara cari saya karena urapan dan karunia rohani yang ada dalam diri saya. Agape, tolong anakmu yang kecil ini kasih lihat saya. Ya, dudukin gitu. Bapak, terima kasih untuk anaknya Agape yang masih kecil ini. Tuhan, kami melepaskan berkat atas anaknya Agape yang laki-laki kecil ini. In the name of Jesus. Kasih kemurahan Allah sebenarnya besar atas dia. Ada hal-hal yang besar yang ingin Allah kerjakan di dalam hidup dia ketika dia umur 15 tahun. Ketika masa muda, dia sudah melayani Allah. Dan ini tugasmu Agape dan Anis untuk mempersiapkan dia dari sejak dia kecil. Khususkan dia milik Allah. Dan Anis, jangan pernah melihat kepada masa lalu lagi. Agape, jangan terjebak dengan masa lalu lagi. Anakmu yang ini khususkan bagi Tuhan. Ajar dia untuk hidup takut dan gentar akan nama Allah. Ajar dia tentang jalan-jalan Tuhan. Karena roh Allah ada atas dia. Roh hikmat ada atas dia. Jangan sembarangan kasih lihat dia film, nonton, bacaan yang sembarang. Ingat, hati-hati. Dia dikhususkan Allah. Roh Allah ada atas dia. Terima kasih Abah.
Terima kasih Yesus. Kemuliaan bagi, kehormatan bagi. Amin. Saya sampai di mana, saudara? Saya tidak suka orang cari saya karena cari urapan, karunia, nubuat. Saya nggak suka. Dari awal pelayanan saya, kalau ada orang-orang seperti itu, saya lari, saya kabur. Saya nggak suka. Kenapa? Saya nggak mau orang lain menggantikan Tuhan dengan manusia, yaitu seorang Esther yang 100% penuh dengan kelemahan dan nggak sempurna. Masih di dalam dosa. Saya sadar betul siapa saya. Nah, dengan panggilan dan dengan panggilan dan ketetapan ilahi dalam hidup saya, tugas saya bukan untuk memberikan arahan-arahan kepada saudara untuk hal-hal yang akan datang. Itu tugasnya Roh Kudus, bukan tugasnya saya. Saya nggak mau menggantikan tugas Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya nggak mau. Itu tugas Tuhan. Bedanya para nabi yang perjanjian lama dengan para nabi perjanjian baru sangat-sangat besar. Perjanjian lama Roh Kudus belum bergerak seperti di perjanjian baru karena Yesus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Di perjanjian baru hanya 3 golongan yang dipenuhi oleh roh. Nabi, raja, imam. Nggak lebih, nggak kurang. Jadi, pantas dan selayaknya rakyat orang Israel nyari nabi, nyari raja, nyari imam. Raja seolah-olah suara Tuhan. Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Jadi wajar kalau orang Israel nyari nabi, nyari raja, nyari imam. Tapi di perjanjian baru, Roh Kudus hinggap di setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ingat, ketika kita pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Roh Kudus ada di mana? Di sini. Yesus ada di mana? Di sini. Aba ada di mana? Di sini. Kalau saudara sadar tentang ini, hidup saudara nggak akan pernah sama. Saya sedang belajar tentang hal ini. Roh Kudus ada dalam diri saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan demikian. Dia, Roh Kudus, yang akan menyatakan hal-hal yang akan datang. Dia yang akan menolongmu, dia akan membimbingmu. Roh Kudus menjadi pengantara saudara. Bahkan Korintus, Paulus berbicara kepada orang Korintus, Roh Kudus adalah jaminan untuk kita mendapatkan bagian kita di dalam Allah. Kurang apa lagi? Saudara mau cari nabi, saudara mau cari nubuatan, mau kemana lagi? Roh nubuat itu ada di dalam. Roh nubuat itu ada di dalam diri kita. Saudara lengkap maksud saya? Itu intermezzo. Inti yang sebenarnya seperti ini. Ketika saudara me time dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, seringkali perasaan saudara yang menguasai pertemuan saudara dengan Allah. Saudara ngerasa gini, kok nyanyi begini ya, kok nggak nembus ya, kok nggak ngerasa hadirat Tuhan ya, kok nggak ngerasa roh Allah turun ya. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk dapat menangkap api-Mu membakar kami. Buat kami fokus kepadamu, tolong mampukan kami, tubuh kami kuat untuk dapat menangkapnya. Tolong Allah Roh Kudus, pengurapan Allah turun atas setiap kami yang mendengar di dalam nama Yesus. Saudara dan saya harus hidup di dalam roh. Roh mana? Roh kita. Begini saudara, ketika saudara menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi, roh saudara menjadi ciptaan baru, betul? Ngangguk dulu. Oke, saudara percaya sampai sini ya? Dan Roh Kudus tinggal di dalam roh saudara. Ini rohmu, ini Roh Kudus tinggal di dalam roh saudara.
Jadi roh saudara ciptaan baru yang selalu menyatakan kebenaran firman, menyatakan kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus, roh kebenaran, yang namanya Roh Kudus, roh yang kudus itu ada di dalam diri kita. Ada di dalam roh kita. Jauh di dalam hati kita, ada di dalam roh kita, penuh dengan kebenaran, penuh dengan nilai-nilai kebenaran. Jadi yang hidup itu adalah roh. Nah, ketika saudara menyembah, Yohanes 4 ayat 23-24, aku mencari seorang penyembah. Yang menyembah Allah dalam roh. Roh yang menyembah, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam. Bukan perasaanmu, bukan jiwamu, bukan pikiranmu. Rohmu. Jadi kalau perasaan kita, oh kok bosen ya, cuman satu arah, kok bosen ya, nggak mental nih sampai cuman plafon, itu tipuan iblis untuk menghentikan hubungan saudara dengan Allah. Jangan berhenti. Perasaanmu adalah musuhmu. Ingat saudara, roh udah ciptaan baru, jiwa adalah musuh kita yang sebenarnya. Pikiran kita, perasaan kita, indera kita, itu penghalang terbesar kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Tubuh untuk tunduk kepada roh harus melalui jiwa. Jiwamu harus diselamatkan. Diselamatkan melalui apa? Melalui firman. Penuhi pikiran kita dengan firman. Nah, ketika saudara membangun hubungan dengan Tuhan, menyembah Tuhan, rohmu yang menyembah. Bagaimana mengatasinya ketika saya menyembah Tuhan, terus rasa bosen, kok satu arah ya? Kok nggak dengar suara Tuhan? Gimana caranya? Caranya adalah bangkitkan imanmu, berbicara kepada rohmu. Mungkin biar lebih mudah, saya sampaikan begini. Saya sering kali suka melakukan eksperimen. Karena adik ngomong kayak gitu, jadi saya eksperimen. Karena kan udah kebiasaan puluhan tahun PPW seperti ini. Jadi saya menempatkan diri saya seperti adik. Kok satu arah ya, bosen. Kok mental ya, kayak nyampe plafon. Jadi saya bereksperimen, saudara. Beberapa hari ini saya bereksperimen. Lalu waktu saya menyembah Tuhan, saya pakai perasaan saya. Kok suara saya gini ya? Kok penyembahan saya nggak kayak dulu di HWC ya? Udah mulai nih, si perasaan keluar. Setengah jam, bosen ya. Kok nggak ngerasa apa-apa? Sudah lihat, saya pakai perasaan saya. Pikiran saya entertain. Wah, kalau kayak gini terus capek dong, udahan aja lah. Saya rasain perasaan dan pikiran mengkomunikasikan kepada tubuh untuk berhenti. 1 jam minta berhenti itu tubuh. Lalu saya balik kepada roh. Saya bilang begini, aku anak Allah. Terima kasih Tuhan, kamu menjadikan saya anak Allah. Saudara lihat muka saya ngomongnya sesantai ini. Abah, terima kasih untuk Yesus yang kau berikan. Esther jadi anak Allah karena Yesus mati. Thank you. Saya singkirkan perasaan saya. Thank you, saya anak Allah. Saya tetap gak ngerasain apa-apa loh saudara. Gak merinding. Bulu kuduk gak naik. Enggak. Lalu saya bilang ini, Roh Kudus, terima kasih engkau ada di dalam hatiku. Yesus ada dalam hatiku. Tritunggal ada di dalam hatiku. Roh yang ada di dalam hatiku lebih besar dari apapun juga. Saya bilang, terima kasih. Terima kasih. Lalu saya bilang juga bahwa saya menyembah di dalam roh, bukan daging saya, bukan perasaan saya. Lalu saya naikkan satu pujian.
Saya cuman gini loh, saudara. Thank you, thank you. Jesus thanks a million. Tuhan terima kasih untuk salibmu. Mulai roh saya mengatasi perasaan saya, tapi tetap nggak ngerasa apapun. Lalu saya berbahasa roh. Ketika saya berbahasa roh, saya ingat satu ayat bahwa bukan saya yang berdoa. Jadi pikiran saya nggak boleh ngikutin, ngatur, roh lagi berdoa tuh untuk ini, enggak. Saya dalam hati saya sedang berdoa dengan bahasa roh, berarti roh yang berdoa, bukan saya lagi. Roh Kudus berdoa di dalam roh saya. Untuk siapa? Untuk saya. Lihat Alkitab. Ketika saudara sedang berbahasa roh, saudara sedang berdoa. Roh Allah sedang berdoa melalui rohmu untuk kita. Jadi saya nikmatin. Sesuai kehendaknya. Saya nggak pernah tahu bagaimana caranya berdoa sesuai kehendak Allah. Tetapi Roh Kudus yang berdoa di dalam saya. Saya terusin bahasa roh. Lalu si pikiran datang, emang itu asli bahasa roh dari Tuhan. Lalu saya bilang, saya anak Allah. Saya anak Yesus Kristus yang Maha Kudus. Ketika saya memanggil Aba ya Bapa, karena Roh Kudus ada dalam saya, rasa hangat dalam roh mulai turun, memenuhi saya. Lalu saya bilang, saya terus bersyukur. Ketika terus bersyukur, saya terus berbahasa roh, keluar pujian, nada-nada di dalam roh saya. Lalu saya katakan, oh, I love you, Lord. I love you. Saya ambil satu ayat, 2 ayat lagi bahwa betapa dia menginginkan saya, sekalipun saya tidak menyembah dia. Kondisi apapun dia tetap mengejar saya dan menginginkan saya. Saya merasa terhormat, saya merasa berharga. Dan saudara lihat, hati saya sudah penuh dengan roh Allah. Dan tiba-tiba di dalam batin saya, hati nurani saya, mulai mendengar suaranya yang lembut sekali, pelan sekali. Tuhan bilang, ajarkan hal ini di MG. Saya bilang, oke. Tapi ini bukan sebuah metode, ingat, bukan sebuah metode. Ini hidup di dalam roh. Saudara jangan dibohongin sama iblis. Kalau kita anak Allah, kita dipimpin oleh roh Allah, bukan dipimpin oleh perasaan kita. Karena kita anak Allah, Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari perasaan kita. Catat baik, lebih besar. Jangan kalah. Jangan nyerah. Saudara harus terus sampai breakthrough, rasa yes, Roh Kudus penuh dengan saya. Fakta, perasaan tidak menolong apapun. Smith Wigglesworth bilang begini, saya tidak peduli dengan apa yang saya rasakan. Saya tidak peduli dengan apa yang saya pikirkan. Saya sama sekali tidak memiliki kepercayaan kepada itu. Tapi saya sangat percaya kepada apa yang Allah katakan tentang dirinya dalam firman dan tentang siapa kita di dalam firman. Sedikit pun aku tidak menaruh kepercayaan kepada hal-hal lahiriah. Karena kekristenan adalah hal-hal yang rohania. Dengar saudara. Dia akan menuntunmu dan menyatakan hal-hal yang akan datang. Apa ngomongin tentang hal rohani doang? Ini marketplace, dengar. Para pelajar, dengar. Jangan dipikir Roh Kudus yang ada di dalam kita hanya mengatakan hal-hal yang akan datang tentang rohani. Enggak. Dengarkan rohmu. Dia akan memimpin bisnismu. Dia akan memimpin sekolahmu. Dia akan memimpin perpolitikan, perekonomian, perdagangan, perbisnisan, apapun juga. Dia
Pak Roy bilang ini gimana caranya? Biar para marketplace itu diberitahukan hal-hal yang akan datang. Caranya mudah. Dengarkan rohmu. Jangan dengarkan, oh analisa keuangan begini-begini, analisa perbankan begini, analisa begini-begini. Analisa bikin saudara pusing. Yang harus saudara lakukan adalah dengarkan rohmu. Dari mana saudara bisa mendengar rohmu? Suaranya kecil. Dari batiniahmu, dari hati nurani kita. Roh Kudus tinggal di dalam roh kita. Dia adalah kebenaran. Jadi roh kita akan menyampaikan segala hal yang benar tentang apa yang datang dari Tuhan Yesus. Roh Kudus bilang begini, aku tidak akan menyampaikan sesuatu yang bukan dari Yesus. Jadi Roh Kudus akan mendengar apa yang dia dengar tentang Pak Roy, tentang bisnisnya Fanny, tentang bisnisnya Gerald, tentang bisnisnya Ripka. Dia ingin mengkomunikasikannya kepada saudara. Awas Pak Roy, ada jebakan, tapi bukan Roh Kudus yang enggak ngasih tahu hal-hal yang akan datang. Bukan. Kita yang tidak menangkapnya. Sehingga ada banyak para marketplace nyari para pendoa, nyari para nabi, buatin gua dong. Tolong dong arahkan saya. Jangan pernah lakukan itu satu penghinaan yang terbesar kepada Roh Kudus. Dulu saya lakukan hal yang sama, saudara, karena saya tidak tahu. Ada banyak kebenaran firman yang dulu dibongkar Allah dan diperbaiki, dibawa kepada hal yang benar. Jangan pernah orang lain yang memimpin kita. Kipasnya ini. Jangan pernah. Roh Kudus mengkomunikasikannya kepada roh kita. Bagaimana kita mendengar? Itu kan ya, Pak Roy, betul? Tentang bisnis. Peluang bisnis apa yang ke depan ini? Situasi sangat sulit. Saudara, belajar peduli dengan suara hati nurani. Roh Kudus tinggal di dalam rohmu, rohmu yang berbicara. Berbicaranya, mengkomunikasikannya ke jiwa. Namanya apa itu? Cara alat atau cara roh kita mengkomunikasikan kepada jiwa kita, itu namanya hati nurani. Makanya jangan pernah mengabaikan hati nurani yang suaranya lembut. Contoh ya saudara, contoh. Kemarin saya lagi meditasi sambil nyembah bahasa roh. Kemarin enggak puasa. Jadi saya sedikit iseng, bukan lapar, iseng. Karena lagi medit, saya gali-gali ayat. Sedikit iseng dan kepengen ngemil. Terus saya nyari, kok enggak ada makanan ya di sini. Di WW adanya di lemari, males jalan. Oh, apa ya? Oh, pengen rengginang. Jadi saya mau ambil rengginang. Suara hati sudah ada yang bilang begini, jangan. Lehermu jangan. Tapi saya bilang, waduh, ya udahlah, diem dulu. Terus lapar kan? Lagi gali firman, cari sana cari sini. Saya ngambil deh di buffet. Keluarin rengginang. Saya makan. Suara hati diem nggak? Diam. Ujungnya apa? Hari ini saya nggak bisa nelen. Lehernya luka. Roh Kudus sudah ngasih tahu yang akan datang nggak? Ini bukan hal rohani ya. Saudara tangkap, ini bukan hal rohani. Roh Kudus menyatakan hal yang akan datang kepada saya. Esa, kalau makan rengginang, kamu nanti lehermu sakit. Saya mengeraskan hati. Terus Roh Kudus di dalam roh kita marah, nuduh kita, salah kamu, habis sih kamu begini. Enggak. Roh Kudus itu bukan seorang pendakwa. Tolong catat ini yang membuat orang Kristen itu jadi blur, termasuk saya.
tolong baik-baik. Ketika kita tidak taat, seringkali kita merasa tertuduh. Betul? Ngangguk dulu. Nggak usah dosa kecil, nggak usah dosa gede, dosa kecil. Begitu hati kita menuduh kita, 1 Yohanes mengatakan demikian. Apabila hati kita tidak menuduh, maka kita berani menghadap tahta kasih karunia. Tidak menuduh, tapi kalau menuduh berarti nggak berani masuk. Berapa banyak orang Kristen ngerasa bersalah, nggak berani nyamperin Tuhan. Berapa banyak? Rasa salah. Betul? Betul nggak? Yang nuduh bukan Roh Kudus. Tolong dicatat baik-baik, dia bukan pendakwa. Yang nuduh adalah roh kita, karena roh kita itu dalam kondisi benar. Tolong dengarkan baik-baik dan catat di dalam pikiran kita. Roh kita itu benar ketika kita mengeraskan hati kita, berjalan dalam ketidaktaatan. Roh kita yang akan mengingatkan, menuduh kita. Kamu salah, kayak tadi begitu bangun, aduh leher sakit, udah mulai meriang, saudara. Terus roh saya dalam hati saya bilang begini, kamu makan rengginang sih. Respon saya apa? Waduh, gue dituduh, gue salah. Wah, saya nggak bisa melayani nih hari ini. Berapa banyak saudara yang suka begitu. Dulu saya lakukan itu. Tadi saya lakukannya. Ya, saya salah, ampuni saya Roh Kudus. Ampuni saya Allah. Saya udah diperingatkan hal yang akan datang, tapi saya nggak tahu. Roh Kudusnya masih tetap di dalam nggak? Di dalam, dia nggak masuk keluar. Walaupun saudara melakukan dosa yang besar, umpama, contoh, tapi jangan dilakukan. Saudara melakukan dosa yang besar, nipu. Rohmu akan memberikan alarm kepada kita. Kamu salah. Kamu salah. Bukan mendakwa. Dia roh kita adalah roh yang didiami oleh roh yang kudus, roh yang benar. Roh kita akan mengkomunikasikan kepada jiwa kita, kamu salah. Untuk apa? Cepat balik, cepat bertobat. Maksudnya itu. Bukan untuk ya udah kita skip lah, nggak usah gereja, nggak usah melayani, nggak usah membangun hubungan, kita salah. Terus kita nyalahin si iblis yang mendakwa saya. No. Jangan salah paham. Tugas kita ketika roh kita, hati nurani kita mengingatkan kita akan dosa, tugas kita adalah minta ampun, bereskan. Tapi kalau kita terus-menerus diam di dalam dosa yang permanen, dengar, dosa yang permanen, dan kita menolak ditegur Tuhan, Roh Kudus yang diduka citakan, dia akan pergi. Yang Tuhan katakan, aku menyerahkan engkau kepada keinginanmu. Roh Kudus yang ada di dalam kita, ketika hati nurani kita menyalakan alarmnya, Roh Kudus lagi bilang begini, ayo Endah, jangan takut. Ada aku yang nolong kamu untuk kembali kepada posisimu yang semula di dalam Allah. Bereskan kekacauan hidupmu. Cuman satu cara beresinnya, datang kepada Tuhan, ampuni saya salah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Roh Kudus bilang cuman begitu syaratnya. Dan aku yang akan menolong engkau untuk jalan kembali ke jalan yang benar. Itu tugas Roh Kudus. Coba saudara bayangkan, Roh Kudus yang ada di sini terus renungkan bahwa saudara manusia roh, dan betapa banyaknya manfaat yang ditaruh Allah di dalam kita, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita. Berapa banyak Roh Kudus, fungsi Roh Kudus di dalam kita, terus kita nggak manfaatin. Yang bodoh siapa? Tuhan udah siapin kok jaminannya sampai kekekalan. Untuk bisnis, untuk sekolah, untuk pelayanan, untuk pernikahan, untuk semuanya. Yang harus saudara dan saya
lakukan, bangun hubunganmu dan hidup benar. Kekudusan adalah harus diusahakan. Saudara ambil bagianmu dan saudara dengarkan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Saudara tahu nggak kalau Roh Kudus, Tuhan itu kepengen saudara kaya? Saudara tahu nggak kalau Tuhan tuh menyediakan penyediaan yang penuh dalam hidup saudara dan hidup saya? Untuk saudara selama hidup di bumi sampai kekekalan. Begitu saudara pindah negara, kekayaanmu kan nggak perlu di sini. Pindah negara, tahu saudara? Pindah ke surga. Pindah negara, kita balik ke negara asal kita, kan kekayaan nggak perlu. Cuma bawa satu, yang buat mati doang. Bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Tuhan menjanjikan di firman Tuhan Yohanes 17, saudara dan saya dipelihara dengan namanya yang besar. Cuman saudara cukup cuma satu sini. Hidup dengan firman yang dipimpin oleh Roh. Anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Nggak ada yang jalan lain. Pak Roy, mau bisnis yang baru, datang sama Tuhan. Roh Kudus tolong komunikasikan, hari-hari yang akan datang itu susah. Ini bisnis saya yang ini kurang bagus. Kira-kira menurut kamu nih Roh Kudus, kita mesti bisnis apa? Kita. Bukan saya, kita. Ini bisnis dia, kita. Dan Pak Roy harus tahu. Pak Roy dipanggil untuk marketplace dengan tujuan apa? Ingat para marketplace, pelajaran marketplace? Untuk membangun kerajaan Allah. Untuk yang satu Lewi. Untuk pekerjaan Tuhan yang harus didukung. Sekarang bayangin ya, marketplace dipakai Tuhan, marketplace dipakai Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Lewi. Ini luar biasanya Tuhan. Para Lewi dipakai Tuhan untuk menggenapkan pekerjaan Tuhan dalam dirinya. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk marketplace. Yang satu Lewi dipisahkan Allah untuk melayani Tuhan bagi kepentingan yang sebelah suku kan? Jadi saling terhubung nggak? Bisa hidup sendiri-sendiri nggak? Ketika saudara tahu fungsi dan tujuan saudara atas panggilanmu dan berjalan dalam fungsi itu, Tuhan cuma bilang begini. Waktu saya doain si Grace, Tuhan bilang begini. Nggak ada yang namanya kegagalan. Pak Roy mengerti maksud saya, Grace mengerti maksud saya, Gerald mengerti maksud saya. Kalian marketplace. Febe tahu, Esther Tampi tahu, Elvi tahu. Ngerti nggak maksud saya? Gini. Tuhan bilang nggak ada kegagalan. Nggak ada istilah musim kering. Karena pekerjaanku harus tetap jalan. Kenapa terjadi musim kering? Karena tanahmu yang nggak gembur. Lu sudah jadi mitra yang baik nggak bagi Allah? Cari pekerjaan yang baru. Ingat, fungsinya lulu apa? Saudara, saya ngomong gini bukan ngomong gini, Linda ngasih persembahan sebanyak-banyaknya buat saya. No. Pekerjaan Allah sangat luas. Sangat besar. Saya lagi nggak minta duit sama saudara, no. 11 suku itu banyak. Yang harus saudara lakukan adalah gini, tolong marketplace. Sebetulnya ini juga untuk orang-orang yang rohani dan anak-anak yang sekolah. Dengerin adik. Dengerin. Allah Roh Kudus tolong kami untuk menangkap dari Roh. Karena penyediaanmu sempurna dan engkau ingin membuat terobosan ini. Ini udah 1 April Tuhan kalau nggak salah. Dan engkau mengatakan bahwa bulan April adalah bulan terobosan. Bagi si Grace, bagi si Lulu, bagi orang-orang marketplace. Tolong Tuhan.
Kuncinya tolong ini, dengarkan. Rohmu harus didengarkan. Bangun hubungan sampai rohmu yang menyembah, sampai rohmu yang membangun, bukan tubuhmu, bukan perasaanmu, bukan otakmu. Bukan jiwa dan bukan tubuh. Tetapi roh. Yang kedua, lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Yang ketiga, ajak ngomong Roh Kudus, denger nggak denger urusan nanti. Ayo kita belajar. Marketplace ini berapa saya nggak tahu nih, marketplace yang sebanyak apa, yang siapa aja saya nggak tahu. Libatkan dia, bilang begini, Tuhan, ini bisnis ini rasanya kurang bagus untuk ke depan. Nggak cukup nih Tuhan buat keluarga. No, Tuhan, tujuan utama mau bisnis ini adalah untuk pekerjaan. Kalau hasilnya cuma 10, Tuhan, gini loh Tuhan, bisnis kita nggak akan cukup. Pak Roy ngitung, Grace ngitung, Fanny itu, siapa lagi bisnis marketplace. Gini Tuhan, kalau cuma 10 nggak akan cukup. Pekerjaan yang Tuhan bebankan ke saya, ke si A, ke si B, ke si C, ini segini Tuhan. Belum untuk keluarga saya. Nggak cukup kan Tuhan? Menurutmu saya harus apa Tuhan? Hikmatmu kasih sama saya. Itu yang ketiga ya, poin ketiga ya Pak Kombah. Yang keempat adalah nunggu. Yang keempat adalah nunggu. Jangan pernah bereaksi sebelum Roh Kudus bersaksi. Jangan ambil keputusan sebelum nuranimu menangkap apa yang datang dari Roh. Jangan bereaksi untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum sekalipun terlihat rohani. Belajar nunggu. Belajar tunggu. Gimana cara nunggu? Oke. Saya juga sedang belajar nunggu. Karena selama ini saya nggak pernah nunggu. Jarang sekali saya nunggu. Jarang sekali. Saya kalau udah deep worship, Tuhan ngomong banyak dari A sampai Z. Atau saya mau nanya apapun, Roh Kudus selalu menolong saya untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Saya belajar nunggu. Begini saudara, saya juga belajar dari banyak para hamba Tuhan pendahulu, cara menunggu itu seperti apa. Begini cara menunggu. Saya ajukan permohonan saya, Tuhan. Saya akan berikan contoh yang real. Saya kebingungan dengan fungsi nabi di dalam perjanjian baru. Bingung saya. Saya tidak mau salah. Saya tidak mau perkataan saya dihakimi dan didapati saya salah. Saya tidak mau. Saya banyak baca buku dari Bill Hamon, dari siapa, buku saya luar biasa banyak. Tapi saya tidak ada yang satu pun yang pas di hati saya. Nah, puluhan tahun loh saudara. Kemarin saya tanya lagi. Awal Maret saya tanya lagi. Gimana ya Tuhan? Saya mau bergerak dalam jawatan nabi. Kalau kamu nggak kasih tahu saya fungsi dan tugas saya apa? Kamu manggil saya, terus kamu nggak ngasih tahu tugas dan fungsi saya. Lah saya mesti ngapain? Saya bingung, nggak ngerti. Saya bilang, dah, diem aja. Saya duduk berhari-hari. Saya diem, banyak kan diem bahasa roh, diem. Saudara mau tahu cara nunggunya? Cara nunggunya diem. Pikiran kita jangan kemana-mana. Saya sekali-sekali terpancing cari di Google.
fungsi dan tugas nabi perjanjian baru. Saya baca bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak pas, saya ignore. Dan saya cuma bilang, Tuhan, saya nggak akan bisa kerja dengan efektif kalau kamu nggak ngasih tahu. Ini kepentingan kamu, saya nggak mau gagah-gagahan. Saya mesti pertanggungjawabkan jabatan yang Tuhan kasih ke saya. Terus saya tunggu. Nunggunya diam, saudara. Pikirin Tuhan. Pikirin yang pertanyaan saya. Apa ya Tuhan? Kamu mau jawab apa? Saya lepaskan keinginan saya. Saya lepaskan prinsip-prinsip, oh nabi itu tukang nubuat. Jadi bangun tidur, ada orang yang bilang gini, kalau nabi itu baru lagi tidur pun bisa nubuat. Bangun tidur langsung nubuat. Jadi saya keluarkan teologi conviction saya, kebenaran-kebenaran yang lama, saya keluarkan dulu. Saya bongkaran, saya melakukan bongkaran di kepala saya keluarkan prinsip yang lama, saya keluarkan keinginan-keinginan saya lepaskan semuanya. Saya kosongkan ini saya, pikiran saya, dan kosongkan keinginan saya. Saudara lakukan yang sama. Lepaskan keinginan. Lepaskan pikiran-pikiran kita tentang maunya gini-gini. Lepaskan semua. Kosong, datang kalah. Saya cuma, jadilah kehendakmu, kamu mau apa, saya akan lakukan itu. Saudara tahu, tanggal 18 apa tanggal 21? Coba Anda buka foto saya. Lihat tanggal berapa. Baru dijawab. Sangat detail, sangat kata-katanya sangat tajam, detail, dan nggak panjang. Itu Tuhan. Saya tahu, oh fungsi saya gini. Oke. Oh, saya tahu. Oh gini, saya harus nunggu poin keempat. Ketika setelah selesai dikasih tahu, pelajari step by stepnya, jangan kehilangan poinnya. Begitu saudara kehilangan poinnya, saudara akan kehilangan semuanya. Jadi, saudara, kalau saudara melakukan ini di hadapan Tuhan di dalam hubungan saudara sehari-hari, nggak akan saudara menjadi yuyu. Nggak akan saudara menjadi Kristen yang angin-anginan. Nggak akan kalau saudara happy, saudara akan menyembah Tuhan. Kalau saudara untung, saudara menyembah Tuhan. Kalau saudara begini, saudara menyembah Tuhan. Atau kalau saudara sebel, saudara nggak menyembah Tuhan. Kehidupan di dunia ini kayak roller coaster. Di atas, di bawah, cepat. Terus kekristenan kita harus ikutan roller coaster gitu. Kita harus tetap ada di atas gunung. Berdiri di atas kemenangan Kristus. Berdiri di atas kemenangan Kristus. Peperangan kita bukan tengking-tengking. Peperangan kita pilihan kita. Kita mau milih yang mana? Imanmu yang menentukan saudara kemana. Saudara memahami? Saya rindu setelah hari ini kita tidak akan bingung lagi menjadi seorang Kristen yuyu, seorang Kristen angin-anginan. Amin. Amin, saudara. Mari kita tutup. Banyak yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Saya minta Pak David nyanyikan pujian ini. Kita akan bersyukur Allah memfasilitasikan sedemikian rupa untuk kita mendapatkan bagian kita di dalam Allah. Banyak yang telah kau perbuat di dalam hidupku ini.
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Naikkan syukur-Mu, apapun yang terjadi, naikkan syukur kita di hadapan Allah. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, tak ada lembah yang gelap, lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu.
baik di gunung, kami tidak pernah sendirian. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, amin. Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam
Glory, glory, haleluya. Yesus sudah bersama kami lagi. Glory, glory, Grace, lihat saya, Grace. Grace, lihat saya. Di depan ada halangan. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus jalan ke depan, tapi di depan saya ada halangan. Saya nggak mungkin injak. Jadi ini yang akan saya lakukan, Grace. Dengan pelan, Opa naikkan hujan. Saya akan mundur 2 langkah, Grace. Saya akan berhenti. Mungkin saya akan lepaskan sendal saya, kan ini mengganggu saya. Saya akan lepaskan segala sesuatu yang mengganggu saya. Lalu ini yang akan saya lakukan. Yesus, tolong saya. Kaki saya mundur 1. Dan ini yang akan saya lakukan. Dan ketika saya melompati itu, terlihat saya dengan kekuatan mendorong tubuh saya untuk bisa terangkat dan melampaui halangan saya di depan. Dan itu yang harus kamu lakukan, Grace. Kamu harus mundur beberapa langkah ke depan dan berdiam diri. Kenapa mesti berdiam diri? Kamu harus take time untuk dirimu, rilis semuanya, menenangkan dirimu sampai engkau menemukan apa yang rohmu tangkap dari Tuhan. Ketika kamu tahu roh Allah mau kamu melakukan apa, kamu harus mempersiapkan tubuhmu, harus persiapkan tubuhmu untuk mau mengangkat tubuhmu. Kenapa? Perasaan kita, pikiran kita seringkali tidak bersepakat dengan roh Allah yang ada dalam kita. Kita mesti mempersiapkan pikiran kita, perasaan kita untuk bersama dengan Allah melakukan lompatan iman untuk mengatasi masalah yang besar di depanmu. Kamu gak sendiri. Tadi glory, glory, haleluya, Yesus sudah menang. Tuhan bilang begini, bukan saja aku yang menang ya sekarang. Karena aku menang, kamu menang. Tadi dia bilang juga untuk Ade, bilang juga untuk Grace, bilang juga untuk Fanny, bilang juga untuk para marketplace di sini. Karena Yesus menang, saudara menang. Tapi mendapatkan kemenangannya itu ada beberapa hal. Mungkin buat orang beda dengan buat Grace. Pikiranmu, perasaanmu harus didorong. Karena kamu mungkin merasa takut, nggak mampu. Tapi kalau roh Tuhan suruh lompat, pikiranmu, perasaanmu harus tunduk kepada roh kita. Dan Allah yang akan membawamu ke seberang. Dan apa yang Allah pilihkan jalan buatmu, nggak seperti apa yang kamu pikir. Bukan
bukan seperti apa yang kamu mau. Tapi Tuhan katakan, aku yang akan membawa kemenangan itu dalam hidup dengan cara. Mari naikkan pujian. We give you. Mari bawa penyembahanmu. Tinggalkan semua apa yang menjadi keinginanmu. Semua perhitungan bisnismu singkirkan. Seluruh perhitungan bisnismu singkirkan. Seluruh apa yang menjadi keinginanmu. Saya mau ini sebenarnya karena untuk keluarga saya begini-begini. Lepaskan semua. Coba apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam hati, lepaskan dulu. Ambil waktu tenang dalam beberapa hari ke depan, Pak. Lalu hampiri Tuhan dengan kerendahan hati dan dengan bejana yang kosong. Enggak, jiwamu kosong. Enggak, tanpa keinginan, tanpa target. Lalu tanya sama Tuhan begini. Abah, kamu panggil saya untuk marketplace. Kepada siapa? Pekerjaan apa yang akan menjadi tanggung jawabku untuk pekerjaan? Dan engkau yang akan memenuhi kebutuhan pekerjaanmu melalui aku. Aku mau menjadi mitramu, Tuhan. Jangan bawa kebutuhan pribadimu, tapi tanyakan, kamu Tuhan maunya apa? Kamu kasih saya tanggung jawab untuk marketplace. Kamu mau saya terlibat dalam pembangunan apa di dalam kerajaanmu? Dan yang kedua, bagaimana saya dapat memenuhinya? Kamu mau saya kerja apa? Karena Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang akan datang kepada Pak Roy. Jangan dibanderol. Pikiran kita jangan ikutan. Kalau belum mendapatkan sesuatu, tunggu, belajar menunggu. Ada seni di dalam menunggu. Tapi Dia akan menyatakannya kepada Pak Roy. Mari bersama-sama saya, saudara, angkat tangan saudara.
Let it rain, let it kuasa, kasih, berkat, anugerah, jalan keluar, berkat finansial, berkat rohani, karunia-karunia rohani sedang dilepaskan Allah seperti banjir terbuka turun atas saudara dimanapun saudara dan saya berada. Tugasmu sekarang adalah buka hatimu lebar-lebar dan katakan, aku terima Yesus di dalam nama Yesus. Dengan lembut katakan pujian ini sekali lagi, let it rain, let it rain. Ada jalan keluar yang sedang Allah bukakan bagi saudara. Ada pemberian-pemberian yang sedang Allah kirimkan dalam bisnismu, dalam pelayananmu, dalam sekolahmu. Apa yang menjadi kebutuhanmu karena saudara dan saya anak, Dia sedang membereskannya, Dia sedang mengirimkannya kepada saudara dan saya. Baik saudara seorang marketplace, baik seorang pelajar, baik saudara seorang pelayan Tuhan, baik saudara sebagai ibu rumah tangga. Malam ini Tuhan katakan,
Apa yang menjadi kebutuhanmu sedang aku cukupkan dan aku kirimkan. Imanmu yang akan menggenapkan itu terjadi atau tidak. Kepercayaanmu kepada Allah lah yang akan menarik apa yang Allah sudah dan sedang kerjakan bagi hidup saudara dan hidup saya. Aku terima berkat-Mu Tuhan. Aku terima hikmat. Aku terima fungsi dan tugas yang Kau berikan. Dan untuk menjalankan fungsi dan tugas yang Kau berikan, aku terima dengan iman. Aku terima bahwa aku akan menjadi seorang pemenang. Aku menjadi orang yang baru di dalam Allah. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you for the beautiful presence of the Lord that we can feel this morning. Kami berterima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang lembut Tuhan yang kami rasakan pada pagi hari ini. Berkatilah Tuhan akan anak-anak-Mu Tuhan, di mana saja kami berada Tuhan, di UK, di Australia, di Indonesia, di Houston. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, kami boleh Tuhan merayakan Paskah beberapa hari ini Tuhan, hari di mana Engkau menjadi korban sehingga kami boleh menerima anugerah keselamatan itu. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau taat. Terima kasih Tuhan kalau Engkau menginginkan kami berkecukupan di dalam segala hal. Berkecukupan di dalam hikmat, berkecukupan di dalam kepintaran, berkecukupan di dalam kasih akan Engkau, berkecukupan di dalam kehancuran hati kami, kerendahan hati kami, berkecukupan di dalam kekayaan-kekayaan roh kami, berkecukupan di dalam kekayaan finansial, berkecukupan di dalam belas kasihan dan anugerah. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh-sungguh Abah, terima kasih. Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Kerjakan apa yang sudah Engkau mulai malam ini sampai selesai dalam hidup kami. Berkati setiap kami. Engkau yang menyertai kami, dan Engkau mengatakan Engkau akan melindungi kami di hari-hari yang jahat di depan. Hari-hari yang kelam, hari-hari yang gelap. Engkau akan melindungi kami, dan di dalam perlindungan-Mu ada terang, ada kecukupan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Terima kasih. Di dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin.